Matius 17. Yesus dimuliakan di atas gunung. Ayat 1, 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendirian saja. Ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Ayat 3, lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ayat 4, kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini, jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ayat 5, tiba-tiba sementara ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu, terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Ayat 6, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 7, lalu Yesus datang kepada mereka, dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ayat 8, ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Ayat 9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Ayat 10, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Ayat 11, jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu." Ayat 12, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka, demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Ayat 13, pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ayat 14, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seseorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ayat 15, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita, ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air." Ayat 16, "Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Ayat 17, lalu kata Yesus, "Hai kamu, orang-orang yang tidak percaya dan yang sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu dari dia, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ayat 20, ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu." Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ayat 22, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ayat 23, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Yesus membayar bea untuk Bait Allah. Ayat 24, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut pajak Bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak sebesar 2 dirham itu?"
Ayat 25, jawabnya, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut biaya atau pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Ayat 26, jawab Petrus, "Dari orang asing." Lalu kata Yesus kepadanya, "Jadi, bebaslah rakyatnya." Ayat 27, tetapi supaya jangan kita membuat mereka gusar, pergilah memancing ke danau, tangkaplah ikan pertama yang kau pancing, dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga.